Irko, gue deg-degan. Kayak ini dari masih drafting aja gue udah deg-degan. Oke, Indonesia kali ini akan mengamankan Blue Side, mengeban masih ke arah Terizla dan direspon oleh teman-teman dari Mongolia, Joy Ban. Ini Indonesia kira-kira approach-nya apakah Fredrin Perspik lagi berkaca dari dua game ini? Yang Blue Side mengamankan Fredrin Perspik terus. Iya, Blue Side juga dua-duanya kalah. Ya, jadi mungkin kita bisa lihat adaptasinya dari segi banning phase yang udah terjadi di sini untuk Indonesia di game kita yang pertama ketika Indonesia di dalam posisi first pick, mereka ban-nya ke arah Faramis dan juga Terizla. Jadi di sini respect-nya ke arah Terizla masih, tapi Edith yang menjadi PR untuk Indonesia di game yang pertama yang digunakan oleh Aizen, dan dia berhasil untuk mendapatkan beberapa team fight dan pick off yang sangat-sangat baik. Tapi Joy masih menjadi pilihan untuk Mongolia. Jadi 3 game berturut-turut ya, Joy akan di-ban. Ya, tampaknya ada sedikit respect yang tadi dibahas juga, tapi ingat satu hero yang menjadi MVP di game yang pertama itu Yves. Oke. Apakah Yves kali ini dilepas dan diambil oleh tim Indonesia? Tapi enggak, jawabannya langsung terjawab. Bukan teman-teman dari Indonesia tapi yang nge-ban, di-ban oleh Mongolianya sendiri. Ya, dari kedua game 100% win rate dipegang oleh Yves-nya. Jadi mungkin udah bukan masalah user sih ya. Mungkin dari hero-nya aja udah sangat solid di sana. Dari poking, balik lagi kita udah sempat bahas juga sebelum draft game pertama. Mungkin mid laner yang paling lengkap tuh Yves sekarang itu. Bisa banyak banget yang dilakukan, eksekusinya juga sangat fleksibel. Tapi Faramis dari Forbit masih akan di-respect juga oleh tim Indonesia. Mungkin ini bisa menjadi posisi di mana mid laner kita bakal lihat pergantian sih. Karena dari kedua game yang kita lihat, Valentina, Faramis, Yves. Itu 3 mid laner yang kita lihat. Kalau sekarang tim Mongolia ban-nya ke arah Valentina, kita bakal lihat perubahan full di arah mid lane-nya. Ya, ini Kadita mungkin bisa menjadi pilih pick yang viable juga. Namun dengan Mongolia melakukan ban terhadap Pakito, first pick Fredrin kah, Kadita kah, itu yang bisa menjadi opsi oleh tim Indonesia. Kadita juga salah satu mid laner yang bagus banget, sudah digunakan oleh Moreno, bahkan juga oleh Vin beberapa kali di MPL Indonesia. Mari kita lihat apakah bakal diprioritize Valentina atau Kadita, atau mungkin Fredrin yang kita lihat dari kedua game ini selalu menjadi priority first pick. Kayaknya untuk Fredrinnya akan langsung di lock in begitu saja. Oke, tanpa mikir panjang ya. Memang Fredrin ini hero aman, hero yang sangat aman untuk di first pick. Tapi apakah it works? 2 game 0% win rate. Trennya itu loh yang menjadi sebuah apa ya? Masih bisa dibilang ini, tapi tentunya kita percaya aja sama Race Boy dan kawan-kawan ini. Fredrin first pick akan memenangkan tim Indonesia dan lolos ke babak selanjutnya. Mongolia kita lihat 2 respon, masih banyak banget hero available. Tadi kita udah sebut Kadita, kita udah sebut Valentina, dan bahkan kalau misalkan mereka masih mau mau good viable option yang solid juga, langsung ke marksman aja. Cloud masih terbuka juga. Cloud juga di game kita yang pertama, Saken mengalami kekalahan juga menggunakan Cloud-nya. Jadi winning matchup di gold lane menjadi sangat penting ya. Tapi langsung Baxia dan juga Novaria. Baxia ini yang sudah di-ban di dalam game pertama dan juga game kedua akan akhirnya muncul di game yang ketiga di sini. Untuk Zux Aura harusnya ya menjadi jungle, tapi ini masih bisa digunakan sebagai flex pick sebenarnya untuk tim Mongolia. Bisa menjadi roamer maybe yang digunakan oleh Ethan, dan tentunya Novaria juga. Novaria ini yang kita udah lihat di game kita yang kedua digunakan sebagai roamer, masih fleksibel. Tapi itu dia, kalau ada backline kayak Novaria, mungkin jawabannya adalah Kadita, diver ke arah belakang yang bisa pressure, bahkan juga Kaja yang bisa pick off. Dan biasanya kalau kita lihat Kaja di kombonya bersama dengan carry yang bisa menjadi opsi untuk diamankan dari tim Indonesia mungkin di fase kedua karena melawan tanky member seperti Baxia. Ya, ini sebuah respon yang oke banget. 2 dari hero yang sudah diamankan oleh teman-teman dari Indonesia. Ini bisa pick off. Kaja tentunya dengan Divine Judgment, Kadita dengan kombinasi ultimate-nya luar biasa. Tapi ini Novarianya nih, kalau misalkan positioningnya mantap juga emang sulit sebenarnya Pak ditangkap ya kan. Main tembus-tembus tembok, rotasi. Ini yang dipergunakan oleh teman-teman Indonesia di game yang kedua. Dan game ketiga, no different. Ini tampaknya malah main range dari sisi Mongolianya. Turn point memory, range-nya cukup luas, akan dipergunakan dan turun ke line of dawn. Jadi dari sisi physical burst-nya ada, dari magical burst-nya juga ada dari Mongolia untuk fase pick yang pertama.
Jadi 3 game Bebex akan mengamankan dan Brody. bermain Brody di Land of Dawn. Balik lagi yang tadi kita udah sempat bahas ya, dia udah menggunakan 6 unique heroes di Gold Lane untuk di ISF Romania 2023. Brody, Irithel, Leslie, Melissa, Carey, dan Ixia. Tapi di dalam series ini, Best of 3 ini, hanya Brody yang dikeluarkan. Mari kita lihat lagi untuk banning phase kita yang kedua. Dari Mongolia, mereka langsung ban out Yuzong. Balik lagi ya, mereka udah memiliki Brody dan juga Novaria. Brody ini bisa digunakan untuk cover, menggunakan stunnya melawan bahkan Kadita atau juga Kaja. Tapi dari Yuzong ini harus banget di stop. Apapun itu di XP lane yang bisa dive ke belakang, yang beneran bisa pressure Brody dan Novaria, tambahan pressure, itu harus dikeluarkan oleh tim Mongolia dan itu yang mereka lakukan. Ya, ini tampaknya benar-benar secure banget ya kan. Mereka pasti akan ada hero yang mengcover backline, tapi kalau ada Yuzong bisa agak sedikit keteteran juga. Dan kalau kita lihat, Suppression sudah dimiliki tim Indonesia, tapi tampaknya Suppression tidak ingin dikasih ke arah tim Mongolia. Ngeban ke arah Franco, good ban banget, dan mungkin melihat dari game yang sebelum-sebelumnya juga ya, tim Mongolia ini pakai Franco not bad banget. Iya, Ethan memang dari hero poolnya Franco, Kaja, Pick off ya. Kufra juga hero pick off dan hero moment sih. Hero inisiasi juga dia memang bagus banget, dan ini mungkin bisa menjadi sedikit hint kepada kita para viewers juga dari Indonesia. Mereka ban udah ke Franco, harusnya maybe bannya ke Kufra next ya. Franco menjadi lumayan masalah untuk Indonesia di game kedua, dan tentunya Kufra untuk game kita yang pertama kita lihat sendiri. Kufranya Ethan ini seberapa Ngeselin. bahaya, ngeselin. Sampai bisa mendapatkan beberapa Tyrant's Revenge dan juga Rage yang connect ke arah 3 plus members. Jadi momen yang dia create banyak banget. Mari kita lihat di sini dengan adanya Beatrix Band udah ada respect kepada Indonesia dan Saken. Tapi ingat kembali ya, Kufra yang bakal di-ban. Ingat kembali, Kari masih terbuka. Walaupun matchupnya buruk melawan Brody di dalam lane, Kari ini bisa digunakan untuk shred down frontline yang udah diamankan Baxia, dan harusnya XP lane-nya juga menjadi frontliner yang lumayan tanky. Iya, ini aku setuju sih, dimana kemungkinan besar teman-teman dari Mongolia harusnya ngamanin EXP lane-nya dulu, tahan roam-nya. Karena kalau ada kemungkinan aku melihat skenario Minotaur pick kalau Kari nggak di-pick. Cuman kalau misalkan di sini Minotaur dibuka oleh Mongolia, ini otomatis Kari langsung di-pick sih menurut aku oleh teman-teman dari Indonesia. Jadi menurut aku approach paling bijak tim Mongolia di sini ngambil aja dulu EXP lane-nya, bisa ke arah Glue, tapi ya ini Arlot, bahkan ini juga fleksibel lah. Novaria pun masih bisa di arah roam. Jadi sebenarnya Mongolia ini masih sangat menggunakan roam atau fleksibel pick-nya. Sampai bener-bener last pick. Ini flex pick-nya beneran mau digunakan sampai yang terakhir. Beneran untuk coba memberi curveball sih, memberi pertanyaan kepada Indonesia. Apakah ini Novaria akan digunakan di mid lane atau sebagai roamer? Bahkan sebenarnya kita udah jarang banget lihat Arlot ya menjadi roamer. Baxia juga udah jarang, tapi itu juga menjadi flex pick yang masih bisa digunakan oleh Mongolia. Mari kita lihat untuk Indonesia, gold lanernya di sini melawan Arlot. Itu dia, CC-nya itu bisa menjadi masalah juga sih kalau mau pick carry. Tapi kayaknya untuk nge-shred, kalau mereka beneran mau menggunakan komposisi ini, carry bisa menjadi pilihan yang masih bagus banget. Dan untuk XP lane-nya, mungkin mereka bisa, tidak, Fredrin bakal langsung di flex juga. Flex pick yang tadi kita sempat gak mikirin sama sekali, karena kita belum melihat Fredrin XP di dalam series ini. Dan Fanny balik lagi keluar untuk Super Ken, hero comfort, hero pocket yang akhirnya dikeluarkan oleh Super Ken. Ini lawan Brody yang bisa dibilang fine banget lawan Fanny, tetap berani juga dari Super Ken. Itu yang bikin aku juga nggak expect ada Fanny pick ditambah ada Arlotnya loh Pak. Crowd controlnya akan sebuah challenge tentunya dengan Seal Cablesnya, tapi kita percaya 5 hero ini Mirko akan membawa Indonesia ke babak selanjutnya. Dan ini yang memaksakan Mongolia sekarang. Mereka butuh hero stopper. Mungkin ini memaksakan Ethan untuk mengamankan hero yang dia tidak terlalu comfort. Karena gak bisa untuk mereka mengamankan mage di sini. Novaria akan terlalu vulnerable sebagai roamer. Dan mereka harus menuju ke arah pick yang unorthodox. Pick yang mungkin gak kita sering lihat dari Ethan tersendiri. Akai menjadi jawabannya untuk Ethan. Mari kita lihat untuk para penonton lagi dan lagi. Game kita yang ketiga. Nyawa terakhir, last chance untuk Indonesia. 10 hero sudah ditentukan. Hanya 5 hero yang akan lanjut ke... Tapi masalahnya untuk Akainya ya, ini bukan cuman untuk
Fanny-nya ya, tapi untuk nge-punish Netral. juga beberapa inisiasi dari Moreno, bahkan dari Vin. Tapi ini dia, ladies and gentlemen, untuk game kita yang ketiga. Langsung spam di kolom komentar hashtag Team Indonesia untuk Indonesia di game ketiga. Mari kita lihat di Land of Dawn. Untuk yang terakhir kalinya untuk partai ini, Land of Dawn, here we go. Indonesia melawan Mongolia 1-1 dan lihat pergerakan agresif dari atas ke arah seorang Vin. Dan Vin kali ini masih, oh my god, agresif banget. Terpaksa menggunakan flicker and shield. Unity kali ini mulai stun ke arah tubuhnya Vin. Tanpa flicker tentunya 4 member terlalu dalam. Vin, first blood harus kita kasih berikan ke arah tim Mongolia. Tapi Petrify connect. Tapi tampaknya, oh, Roamer dibalas Roamer. Tim Indonesia mendapatkan balas dendamnya. Yes, trade yang bisa dibilang sangat bagus di sini karena itu jungler yang mendapatkan pick off kill-nya, Super Ken yang diberikan kill dibanding Mongolia yang diberikan kepada Aizen. Meanwhile di dalam laning matchup-nya Sorizo versus Aizen. Mungkin kita harus bahas sedikit di sini di mana Aizen-nya tentunya untuk trading dan juga untuk clear wave-nya memiliki sedikit lebih banyak pressure. Tapi Sorizo dia harusnya juga bisa untuk matching sih dari wave clear-nya untuk rotasi dan setup ke neutral objektif pertama. Super Ken sudah menunggu langsung ke Zigzaura. Oke, kita lihat pertarungan skill di Zigzaura kali ini berusaha kabur dengan Cyclone Eye dan Busan Shield Unity masih in time untuk bisa berrotasi. Turtle yang pertama akan segera up, tentunya rotasi dari kedua jungler tampaknya masih turunin tempo dulu, tidak mau terlalu terburu-buru ke arah Turtle. Bahkan juga di losing matchup yang kita kira bakal losing di arah bawah ya, Kari versus Brody. Fine-fine aja. Saken masih fine-fine aja, bahkan bisa melakukan trading dan memenangkan beberapa trade melawan Bebex. Tapi di sini kita udah lihat juga Vin melakukan movement yang sangat baik, langsung menarik turtle-nya untuk delay eksekusi yang bisa dilakukan oleh tim Mongolia, menunggu untuk purple buff dari Super Ken yang sekarang sudah di tangan dia. Aizen langsung di-poking gitu saja, Astral Echo dikeluarkan. Oke, Steel Cable mulai masuk Retribution Battle kali ini. Oh, good crowd control membuat Zigzaura mendapatkan netral objektif yang pertama. Langsung mendapatkan dirinya karena Vin juga. Tapi Sorizo tampaknya harus kabur dengan Cyclone Eye-nya dan membuang flicker. Tidak ada korban jiwa, tetapi baru dibilang tidak korban jiwa, Moreno pun harus tertangkap. 1 buah point kill dan 1 turtle berhasil diamankan oleh Mongolia. Itu dia sisi dari Aizen. Kenapa Arlotnya menjadi pilihan untuk tim Mongolia? Itulah karena walaupun powernya sudah tidak sekuat dulu, sisinya masih tetap sangat-sangat bisa merubah posisi di dalam team fight-nya. Final Slash dengan delaynya masih merupakan sisi yang sangat baik, dan itu yang digunakan dari tim Mongolia untuk mendapatkan keunggulan di retri battle-nya. It's okay. 3 menit yang pertama kali ini gold difference tidak terlalu signifikan, tapi kita lihat pergerakan di area gold lane. Pressure Kari berada di recall di posisi yang aneh, tetapi heavy speed Vin tentunya tidak bisa kemana-mana kali ini. Zigzaura akan secure the kill dan Bebex lihat domino effect-nya, dapat platingan turret. Bukan cuma mendapatkan platingan turret, tapi mereka berhasil untuk zoning Saken dari 2 gerobak minion yang bisa dibilang berarti di sini. So nggak miss 2, cuma 1 di sini, tapi Moreno tertangkap. Coba untuk mendapatkan flanking dan mungkin coba untuk mendapatkan kill di arah belakangnya. Tapi masih ada Zigzaura, bahkan juga Ethan yang menunggu di dalam bush itu untuk punish. 4-1 leading dari tim Mongolia sekarang 2000 gold lead. Oke, kita napas dulu teman-teman. 4-1 masih bisa banget untuk di comeback. Di area bawah, good kill! Karena Bebex yang lihat Zigzauranya gagal membunuh seorang Saken. Forbid juga dengan Astral Echo-nya tidak connect. Ethan flicker, bandel banget. Saken masih bisa survive dengan Judgment ke arah belakang. Zigzaura kali ini berada di bawah turret. Forbid secure the kill. Zigzaura menjadi trade-nya, tapi area belakang good knock up. Dan lihat sinergi dari Indonesia berhasil terlihat 2-1 di area bawah. Well played banget dari tim Indonesia. Bahkan tadi di posisi 2000 gold lead yang dipegang oleh tim Mongolia, mereka berhasil untuk mencari pick off-nya. Lagi dan lagi, ini dia untuk pick off composition dari Indonesia. Itu yang bisa menjadi perubahan ya, dimana kalau untuk game 1 dan 2, siapapun yang memiliki early game lead-nya udah susah banget untuk dikalahin. Tapi di sini, walaupun tim Mongolia memiliki early game, masih bisa diputar dengan pick off dan Super Ken maju lagi. Retribution Battle kali ini akan diamankan oleh Zigzaura. Super Ken sedikit sepersekian detik terlambat untuk melakukan retri
Tetapi it's okay kalau netral objektif saja tidak ada yang terpick off. 5 menit yang pertama, lihat total killnya dan itemnya. Apa yang signifikan di sini, Virgo? Genius One dari Kadita ini merupakan salah satu power spike yang bisa digunakan untuk memberi kill pressure lebih lagi. Bahkan di sini untuk dengan mendapatkan penetration, tapi tunggu, Sorizo terpaksa untuk flicker. Bahkan Bebex di sini masih bisa mendapatkan beberapa hit kembali. Sorizo harusnya masih bisa untuk bertahan di sana, tapi tarotnya harusnya bisa langsung diamankan. Sorizo harus respect dengan damage dan kill pressure yang dimiliki, karena nggak apa-apa, Indonesia bisa mendapatkan trading. Ini yang kita lihat juga di dalam game kita yang kedua, tidak terlalu satu dimensional, di mana mereka coba untuk tabrak dan coba untuk mirror secara langsung Mongolia. Indonesia sekarang mereka coba untuk respond kepada play yang terjadi proaktifnya dari Mongolia. Mereka secara reaktif bisa langsung ke arah oposisi. Oh my god, hampir saja seperti masuk lagi dengan Sibyl Cable-nya masih bisa kabur untuk saat ini. Teman-teman dari Mongolia kali ini hampir saja. Wow. Skill satu yang on point tadi membuat Silk Cable dari Fanny sedikit meleset. Itu menyeramkan banget. Kita juga sangat deg-degan langsung dengan Ethan. Wow, bisa mendapatkan skill satunya, dan itu mungkin sekarang menjadi wake up call untuk Super Ken. Ini bisa terjadi. Ethan memiliki kapabilitas mekanik untuk membaca steel cables, pergerakan dari steel cables. Jadi untuk Super Ken harus lebih berhati-hati lagi, coba untuk mainnya lebih tarik ulur. Tapi di sini udah ada pinch maneuver yang dilakukan. Taunty keluarkan tapi ada Astro Echo. Heavy spin, perfect. Saken terpaksa menggunakan Purify-nya, tapi tampaknya damage-nya masih bisa ditahan di area belakang. Satu buah poin kill berhasil diamankan, dan lihat satu persatu Bebex pun menjadi korbannya, dan Indonesia Bali di Land of Dawn, dan yes, betul sekali, Goni 2-0 dimenangkan oleh Indonesia. Pas banget untuk turtle kita yang ketiga, turtle terakhir di game kita yang ketiga. Kita lihat Ziggs Aura tampaknya tidak menggunakan waktu Retribution Battle. Super Ken kali ini berhasil mengamankan netral objektifnya. Ziggs Aura, oke, Retribusi dipegang. Dia tahu nih, dia pancing retri-nya dan langsung rotasi ke arah purple. Tanpa Retribution, Super Ken mampukah mendapatkan purple buff? Kita lihat Moreno berhasil menokap airborne dan langsung damage-nya masuk ke arah Ziggs Aura. Tetapi dia masih bisa sisai. Super Ken masuk dengan cutthroat dan mengamankan unstoppable Indonesia galak di menit ke-8. Balik lagi, punish over punish dari proaktif movement yang dilakukan oleh tim Mongolia. Ketika mereka menuju ke arah turtle-nya tanpa ada resource yang cukup, Indonesia langsung melakukan punishnya. Balik lagi juga yang terjadi barusan ketika Mongolia coba untuk commit. Udah ada flicker. Terlalu overcommit, suppression masuk ke arah Ethan. Damage-nya masuk ke arah knock-up-nya, dan Moreno will secure the kill. Super Ken mendapatkan destroy turret di area atas, dan ini snowball yang dibutuhkan Indonesia. Woo! Ada posisi juga yang dipegang oleh Super Ken di sini, di mana dia ada retribution. Harusnya bisa melakukan retribution kepada Orange Buff, tapi terlalu langsung di spot. Masih bisa kabur di sini, di mana Super Ken berhasil untuk kabur, bahkan tidak ada torn apart memory dari Bebex untuk dikeluarkan. Dan keunggulan untuk Indonesia langsung build terus menerus untuk Super Ken yang sekarang udah 2 level di atas Ziggs Aura. Oh my god, pelan-pelan tapi pasti. Struktur pun tidak dilupakan oleh Indonesia, di mana mereka sudah berhasil mengompongi lane atas dan juga lane bawah. Agenda selanjutnya mesti alter turret di bagian tengah kali ini yang akan berusaha di-defend sebisa-bisanya selama mungkin oleh teman-teman dari Mongolia. Mereka coba untuk melakukan sedikit pick off di sini di arah tengahnya, tapi terlalu susah sebenarnya untuk komposisi tim Mongolia. Jadi bagusnya untuk tim Indonesia di sini mereka reaktif. Mereka cobanya menuju ke arah proaktif movement yang Mongolia aja, dan balik lagi Super Ken menggunakan Fanny ini. Split push menjadi jawaban yang sangat-sangat baik untuk isolasi member Mongolia dan untuk memaksakan mereka untuk split. Tapi kelihatannya mereka coba untuk commit full ke arah Lord yang pertama. Kita lihat Lord 45% HP. Aizen flicker ke area belakang Ethan. Heavy spinnya terlalu prematur tampaknya. Kita lihat 10.000 nyawa dari HP Lordnya. Super Ken gagal mendapatkan retributionnya. Lihat ke area belakang depan, Sorizo pun
harus tertumbangkan begitu saja. It's okay Mirko, ini Lord yang pertama. Yes, Lord yang pertama, tapi ini udah lumayan bahaya sih sebenarnya dengan Lord Tank itu. Oh, bahkan ada final slash yang connect karena Super Cat. Dia bisa menggunakan steel cables-nya untuk mendapatkan monster kill, meng-outplay. Dan tanpa adanya Aizen, sekarang baru it's okay. Karena Indonesia bisa kembali reset lagi menuju ke arah atas. Dan mungkin mereka bisa minim banget loss-nya di sini. Cuman tier 1 di arah tengah dan tier 2 atas. Gila, keren banget proactive move yang dilakukan oleh Super Ken. Melihat ada player yang lengah sedikit saja tadi di area tengah, langsung dipunish. Oh, lihat, Wind of Nature sudah dibuka, sudah dibait begitu saja oleh Super Ken dan itu memaksa mundur. Flicker Divine Judgment, mampukah damage masuk ke arah seorang Baxia? Ziggs Aura kali ini masih cukup sustain dengan puissance-nya. Dan teman-teman dari Indonesia kali ini akan lebih memiliki fokus ke arah minions-nya yang masih super minions. Oke, jadi reset kembali untuk tim Indonesia sekarang di menit yang ke-10. Super Ken masih juga leading, berhasil untuk mengamankan purple buff-nya walaupun ada sedikit Astral Spear di sana yang dikeluarkan oleh Forbid. Jadi balik lagi di sini untuk Indonesia, mereka berhasil untuk minimize kekalahan atau kerugian mereka ketika Lordnya sudah diambil oleh tim Mongolia. Cuman tier 1 di arah tengah dan tier 2 yang di atas yang ditumbangkan. Jadi untuk Indonesia masih aman banget dengan map pressure yang mereka miliki untuk membalikkan situasinya. Bahkan juga dengan adanya Finn, pick off composition ini masih bisa jalan. Ada Saken yang harusnya udah mendapatkan item power spike, conceal, bakal langsung digunakan. Ethan di dalam bushnya, final slash digunakan. Oke, damage sudah mulai masuk. Finn pun tidak bisa selamat kali ini. Forbid will secure the kill. Benar-benar 5 member tadi. Super Ken masuk dengan steel cables-nya, berusaha ngincer Novaria. Timing yang kurang tepat. Super Ken masih bisa kabur untuk saat ini. 5 melawan 4 posisinya kalau memang tim Indonesia ingin memaksakan fight. Tapi itu menjadi good bait banget sebenarnya, karena walaupun Vin-nya sudah ditumbangkan, final slash, Good catch! Dan bahkan Bebex fights the shutdown. Satu member lagi hilang kali ini. Super Ken harus terkapar 30 detik ke depan. Shield Unity memberikan intimidasi saja tampaknya, bukan commit. Karena inner turret yang menjadi agenda utama Mongolia. Oh, wow. Baru aja gue mau bilang, tadi sebenarnya resource battle-nya udah menang banget dari Indonesia, di mana mereka udah bisa memaksakan heavy spin, tapi sekarang Divine Judgment dan juga flicker. Under the turret kali ini Ziggs Aura tidak bisa kabur. Good response. 5 melawan 4. Divine Judgment Flicker masih bisa memberikan killing pressure dan ini adalah instant replay-nya. Oke, kita lihat lagi di sini, di mana balik lagi Vin berhasil untuk menunggu di dalam bush purple buff-nya. Dia tahu bahwa purple buff-nya bentar lagi bakal spawn, dan Mongolia tentunya dengan adanya threat dari Fanny, mereka akan coba untuk menuju ke arah purple buff-nya. Coba steal, heavy spin sudah digunakan ke arah belakang. Ya, say goodbye to Vin. Ethan kali ini sudah tidak ada heavy spin. Lihat Fanny posisinya. Mulai masuk dengan steel cables-nya, tapi Aizen tertangkap begitu saja. Wind of Nature di pop. Oh, Cutthroat berdansa. Super Ken gets the double. Dan kita lihat Indonesia mulai benar-benar mengontrol dari sisi Lordnya. Sorizo tahan dulu, dan teman-teman dari Mongolia tidak bisa berbuat banyak. Gak bisa melakukan apapun, karena balik lagi dengan Ethan yang menggunakan Akai ini, dia harus coba untuk menggunakannya secara reaktif, dan Indonesia berhasil untuk memaksakan dia menggunakan heavy spinnya untuk menangkap Finn. Finn yang selalu di depan ini merupakan ancaman yang gak bisa diignore oleh Mongolia, dan itu yang membuat Ethan terpaksa untuk maju, terpaksa untuk commit heavy spinnya untuk ngedefend dari player-player dia. Tapi itu menjadi celah yang langsung digunakan oleh Indonesia, oleh Super Ken untuk mendapatkan double kill ke arah belakang tanpa adanya ability lockdown. Ya ini waktunya Indonesia untuk menyamakan kedudukan dari sisi turret, Mirko. Mereka masih ketinggalan 3 turret. Ini teman-teman Mongolia tentunya, good catch ke arah Sorizo. Astral Recall juga sudah dibuka, menginformasikan kalau 2 member, Saken dan Sorizo, kali ini bergerak ke area atas. Lord akan cukup free charge ke arah inner turret di bagian atas, tidak bisa di-defend. Tapi kali ini teman-teman dari Indonesia mulai melakukan conceal. Dapatkan Novarianya. Oh, flickernya connect tapi langsung mendapatkan ke arah Akai. Heavy spin di pop sebagai defensive, tapi tidak ada korban jiwa. Oke, tapi masih bagus banget value-nya untuk Indonesia karena mereka berhasil untuk mendapatkan charge Lord Enhance di arah atasnya. Sekarang Lord atau base turret yang atas udah sangat sekarat, dan itu bisa tentunya digunakan oleh Indonesia dengan komposisi ini yang mereka memang mau coba untuk
split push. Kita lihat itemnya untuk Fanny sendiri, Dreadnought Armor bahkan udah digunakan, udah dibeli di sini. Tapi yang paling penting penetration plus BOD. Ini yang menjadi mungkin core item dari Fanny. Bahkan sekarang kalau dia coba untuk bursting frontliner juga dari Mongolia, mereka itu bakal kerasa loh. Mereka bakal ngerasa impactnya dari damage itu. Dan untuk Saken, yes, item power spike-nya sudah jadi. 3 item itu Corrosion Sight, DHS, dan juga Golden Staff menuju ke arah Wind of Nature sekarang untuk sedikit lebih banyak defensif melawan physical threat. Ancaman physical yang banyak dipegang oleh Mongolia mainly, tapi dari Bebex dan juga Aizen. Ya, ini sebenarnya kalau dari Gold ya, Mirko, Bebex tidak terlalu far behind loh. Yang agak sedikit ketar-ketir, tapi lihat 5-man rotation dari Mongolia. Ingin melakukan setup tampaknya di area bawah dan mencari-cari lagi dan lagi informasi tentunya. Tempo benar-benar dikontrol Indonesia sih. Ini mereka bagus banget juga, dimana mereka nggak terburu-buru dalam melakukan atau mencari pick off, mencari fight. Tunggu dulu, terutama 40 detik menunjukkan waktu kedatangan Lord berikutnya. Ada baiknya teman-teman dari Indonesia tidak overcommit di saat-saat seperti ini. Iya, nggak butuh juga sih sebenarnya untuk Indonesia overcommit ya, karena mereka sekarang tinggal hanya freeze wave ya yang terjadi di arah bawah juga dan di atas tadi. Alasan beberapa wave ini di-push itu untuk melakukan invade. Seperti yang tadi kita lihat, Super Ken berhasil mendapatkan orange buff-nya. Jadi untuk sekarang tanpa adanya buff, dengan jungle musuh yang sudah full di-clear oleh Indonesia dan juga Mongolia, tidak ada alasan untuk push. Bahkan sekarang tinggal di slow push aja dari Indonesia. Di atas sudah di-build slow push-nya yang harusnya bakal langsung menuju ke arah turretnya. Dan tentunya lihat posisi dari Super Ken. Dia akan stay out of vision, nggak akan kelihatan di dalam map untuk ada split push threat. Vin di tengah harus berhati-hati, bisa kabur. Final slash bahkan tidak kena, dan Vin berhasil untuk baiting satu ultimate besar dari tim Mongolia. Ditambah juga Vin tidak mengeluarkan flickernya tentunya, yang berarti pressure flicker Divine Judgment ini masih harus berada di dalam kalkulasi Mongolia. Ingat, semua spell lagi up. Teman-teman dari Mongolia juga masih bisa merespon. Dan ini tinggal baiting aja. Informasi, lihat Arlot sudah dikirim ke atas, Fanny-nya recall. Bisa banget. Indonesia kali ini paksa fight. Mari kita lihat slow push-nya udah di atas. Aizen udah kelihatan. Dan ini pensil. Yes, menjadi posisi di mana Indonesia bisa langsung komit Sorizo dengan taunt. Oh my god, Sorizo malah menjadi satu member yang tereliminasi. Lihat Evis dan Moreno dan juga Saken mendapatkan satu buah point kill masing-masing. Vin menjadi pertukaran ya. Ziggs Aura kali ini masih memegang Immortal dengan Puissance Shield Unity. Tidak digagalkan. Dan 2-2 kali ini siapa yang lebih untung? Pastinya lebih untung masih untuk tim Indonesia, karena Super Ken masih hidup di sini dan cuman ditukar gold lane dan juga roamer. Untuk Indonesia hanya XP lane. Gold lane memiliki value jauh lebih besar dibanding sama XP lane di sini. Jadi untuk Sakennya yang penting dia masih alive, bisa ada DPS dan masih ada ancaman besar untuk mengamankan Lordnya secara lebih cepat. Dan tadi Moreno 3 orang kena petrify, tapi ada flicker dan juga final slash. Harus berhati-hati, Rough Waves terpaksa digunakan. Moreno masih bisa kabur tampaknya, tetapi Super Ken will find the kill. Forbid menjadi satu korban. Souza kali ini tidak ada immortality-nya lagi. Super Ken, will it be enough damage? Six Aura masih bisa kabur untuk saat ini, tetapi Forbid 35 detik ke depan harus menunggu untuk muncul ke Line of Dawn. Harus di-respect kembali untuk Super Ken, walaupun dia berhasil mendapatkan Forbid tadi, walaupun seksualnya juga udah sekarat banget, ada Ethan yang udah rotasi ke bawah. Jadi untuk Indonesia balik lagi menggunakan Fredrin-nya untuk melakukan Lord Dance, dipegang saja di arah bawah untuk mengancam tim Mongolia. Tapi di arah atasnya Super Ken akan selalu coba untuk melakukan split push, di mana Aizen-nya tidak bisa connect ke arah final slash. Super Ken berhasil mendapatkan steel cables beberapa, dan Aizen setengah HP mungkin terpaksa untuk mundur, dan ini menjadi posisi di mana Indonesia bisa coba untuk commit. Mereka harus coba untuk bait dulu, tapi Ethan heavy spin itu menjadi kunci utama mereka untuk menang. Ketika Super Ken bisa menggunakan steel cables di dalam fight ini tanpa ada stopper, tanpa ada heavy spin, Indonesia akan menang. Tapi kalau Mongolia bisa bertahan dengan heavy spin itu, ini akan sangat-sangat susah buat Super Ken. Lihat 6.000 nyawa dari Lordnya dan Retribution Battle
final. Super Ken mendapatkannya. Lihat Moreno mendapatkan 2 knockup, 1 buah point kill, bahkan immortality harus hilang. Winner Nature semua, dan Indonesia, mereka gak cuma mendapatkan Lord, mereka mendapatkan 2 member dari Mongolia. Kembali lagi dengan adanya Lord menang teamfight juga 3-0. 1 Lord dan 2 kill. Inilah waktunya untuk Indonesia menuju menggunakan Siege kembali sekarang dengan Evolve Lord. Dan tentunya untuk para pendukung hashtag Team Indonesia langsung di spam di kolom komentar, karena ini waktunya untuk Indonesia menggunakan dukungan itu untuk mungkin memenangkan game kita yang ketiga. Indonesia, will this be the final push? Divine Judgment connect ke arah Aizen. Flicker dikeluarkan dan say goodbye to Aizen. Kita lihat Super Ken masuk dengan steel cablesnya. Pacer di area tengah hancur. 2 member saja yang melakukan defense. Indonesia mengetuk base dari Mongolia. Kita lihat fighting terakhir dari Mongolia, tetapi Indonesia akan end the game dan Indonesia will secure match